Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala syafi'il ummah sayyidil kaunain Sayyidi Thaqalain, Imamil Ghurril Muhajjalin, Imamil Anbiya wal Mursalin, Imamil Muttaqin, Khairil Khalqi Ajma'in, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul Mukarramah Uminda Ustadzah Hajah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid mata'anallah bituli hayatiha. Amirul Ma'had wa masyayikhul Ma'had al-kiram mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim. Asy-Syaikh Saleh Atiyah, sahih? Sayyid Atiyah, Mab'utsul Azhar Syarif bi Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Syekh Sayyid Atiyah yaitu utusan guru dari Al-Azhar yang dikirim ke pondok pesantren kita. Alhamdulillah. Coba beliau fadal taqum ya Sidi Hasan yashufunakum. Ini beliau Sayyid Atiyah. Insyaallah selama beliau ada di sini, beliau akan memberikan ilmu-ilmu yang barakah, yang muttasil sanadnya kepada Al-Azharus Syarif. Jazakumullah khair. Beliau ini adalah guru kedua yang dikirim oleh Al-Azhar ke pondok pesantren kita. Pertama dulu ada Syekh Jum'ah pada akhir tahun 80-an ketika saya dulu mengaji pada Maulana Syekh. Ketika dulu saya belajar di Madrasatul Muallimin NWDI, namanya Syekh Jum'ah. Pada tahun itu sekitar tahun 87 kalau tidak saya salah, beliau datang kemudian berkhidmat di pondok pesantren kita ini. Alhamdulillah tahun ini nyambung apa yang dulu dimulai oleh Syekh Jum'ah. Pada tahun ini ada Sayyid Atiyah, insyaallah menyambung jalinan yang kokoh dan kuat antara pondok pesantren kita dengan Al-Azharus Syarif. Ittisal ilmi bal ittisal ruhi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan yang saya muliakan, anak-anakku, para santri dan santriwati, bil khusus yaitu kepada mutakharrijin. Mana mutakharrijin? Irfa'u aydiyakum. Alhamdulillah. Kita doakan mutakharrijin wal mutakharrijat. Mana mutakharrijat? Irfa'na aydiyakum. Angkat tangan. Alhamdulillah. Walaupun kata Tuan Guru Haji Ayyuddin tadi,
Yang lulus dari mutakharijin dihitung dari yang mendaftar hanya sekitar 31%. Tetapi alhamdulillah wa syukurillah, fa antum baqiyatun salihah insyaallah. Anda para mutakharijin yang jumlahnya kurang 50% dari yang mendaftar dulu, ya, sisanya LR kemana-mana, ya. Ada yang menikah, ada yang macam-macam. Antumul baqiyatus salihah wal baqiyatus salihat khair inda rabbik. Mudah-mudahan anak-anakku mutakharijin dan mutakharijat yang tuntas pelajarannya di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah insabba alaikum ilm min Maulana Syekh. Mudah-mudahan terlimpah, tercurah, tumpah kepada kalian semua ilmu dari muassisul ma'had, yaitu Maulana Syekh, guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa uhanniukum ya ayyuhal mutakharijin wa ya ayatuhal mutakharijat. Saya sampaikan selamat kepada anak-anakku semua, para mutakharijin dan mutakharijat. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa menjadi lisanul hal, bisa menjadi penyambung lidah dari perjuangan kami guru-guru kalian, bisa menjadi penyambung lidah dari guru-guru kami, yaitu Al-Maghfurlah Maulana Syekh dan guru-guru beliau, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Masyad, terus ke atas sampai kepada para al-a'immatul mujtahidin, sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ulama warasatul anbiya fakunu khaira waris. Jadilah kalian anak-anakku menjadi sebagus-bagus pewaris. Apa yang kalian warisi? Ilmu dan adab. Apa yang kalian warisi? Amal dakwah dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Alhamdulillah. Kepada anak-anakku yang tadi telah maju ke depan, ya, minal mutafawwiqin wal mutafawwiqat, minal hufaz wal hafizat, ya, wahanniukum tahniatan khassah. Saya dan kami semua para masyayikh memberikan kepada kalian tahniatun khassah, yaitu ucapan selamat yang khusus, dalam arti kami menghargai tafawuqukum wa hifzukum, ikhtiar yang lebih kuat dari kalian yang telah mendapatkan prestasi yang membanggakan, ikhtiar yang lebih kuat dari kalian yang telah mampu menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Ada juga yang belum selesai. Kami semua bangga dengan itu semua. Iftakharna bikum wa tasyarrafna bikum. Mudah-mudahan anak-anakku teruskan prestasi kalian. Kunu mutafawwiqina fil ma'had wa kharijal ma'had. Jadikanlah diri kalian orang-orang yang berprestasi di ma'had kita ini dan juga kelak di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Siap anak-anakku? Musta'idun? Musta'idun li an takunu mutafawwiqin daiman abada. Alhamdulillah. Dan kepada tulab al-judud wa talibat al-jadidat, kepada semua anak-anakku yang baru masuk di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah, fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi rihabi hadzal ma'had al-mubarak al-ariq. Maka saya sebagai Syekhul Ma'had niabatan anil masyayikh kullihim, sebagai wakil dari guru-guru kalian di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah, saya sampaikan kepada seluruh pelajar anak-anakku yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang, selamat menempuh perjalanan keilmuan yang wama ajmalas safar wama ajmalatir rihlah. Kalau kalian menjalaninya dengan baik, kalau kalian mengikutinya dengan kesungguhan, maka ma ajmalatir rihlah, itu akan menjadi perjalanan kalian yang sangat indah. Ma ahlas safar, akan menjadi petualangan,
akan menjadi suatu perjalanan yang ma'ahlahu, yang akan sangat manis karena kalian memetik hal yang paling manis dalam kehidupan. Apa itu? Itulah ilmu pengetahuan. Kalau kata Imam Al-Marzubani, perlu 4 hal supaya kita di dalam satu proses itu mendapatkan maksimal apa yang kita tempuh. Apa yang pertama? Hudurul qalb, hatinya hadir. Betau atene penangka. Betau atene penangka. Di mana hatimu anak-anakku? Masih di rumah atau sudah di mahat? Jawab. Masih di rumah atau sudah di mahat? Hatinya di mana? Hatinya di mana anak-anakku? Jangan hanya ada fisiknya, tapi juga hatinya harus hadir dengan penuh kesungguhan. Ada hudurul qalb. Yang kedua, kalau hatimu sudah hadir, syuhudul aql. Akalmu juga fungsikan. Gunakan akal itu untuk berpikir. Di ma'had ini kalian akan berguru dengan para masyayikh yang insya Allah mu'tamanun ala ulumihim, yang ilmunya dapat dipercaya. Ada juga nanti Syekh Sayyid Atiyah dari Al-Azharus Syarif. Beliau ini Syekhul Qiraat, punya qiraat asyarah yang bersanad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mu'tamanun ala ulumihim. Ilmunya dijamin. Kalau ilmunya sudah dijamin, wal kutub fil ma'had mutawaffirah, dan kitab-kitabnya pun tidak kurang-kurang. Bahkan kalau kitab-kitab itu bukan hanya yang matbu', ada juga yang berupa soft copy di komputer kita, di handphone kita. Kita bisa mendownload kitab Al-A'immah, Al-Masyayikh mu'tamanun ala ulumihim wal kutub mutawaffirah fabaqiya syuhudul aql. Maka kalau masyayikhnya sudah ada, kitab-kitabnya sudah cukup, maka yang penting dari kalian itu adalah syuhudul aql. Akalnya dipakai untuk belajar. Jangan akalnya diparkir, dipakai untuk belajar. Lalu yang ketiga, apa yang diperlukan? Khudu' al-arkan. Kesemuanya badan kita ini menunjukkan watak penuntut ilmu. Jadi jangan sampai arkan kita, tangan kaki kita itu, mata kita, model kita tidak cocok dengan penuntut ilmu. Khudu' al-arkan. Lalu yang keempat, kata Imam Marzubani, khusyu'ul jawarih. Jadi hatinya hadir, akalnya juga difungsikan dengan baik. Kemudian arkannya menunjukkan karakter penuntut ilmu. Lalu yang terakhir, khusyu'ul jawarih. Semua itu mewujud dalam kesungguhan perilaku. Khusyu'ul jawarih li talibil ilm, ma ma'nahu? Bahwa harakatuhu wa sakanatuhu ta'kis kaunahu taliban lil ilm. Bahwa geraknya, diamnya itu mencerminkan bahwa dia adalah penuntut ilmu. Nah, insyaallah anak-anakku, para tulab dan talibat yang baru, kalau 4 hal ini anak-anakku penuhi, insyaallah perjalanan menuntut ilmu di ma'had menjadi perjalanan yang manis dan indah. Tahun ini masuk, ada berapa tadi Tuan Guru? Kam ada tulab? 690-an. Insyaallah 690-an yang masuk, nanti yang keluar juga mudah-mudahan 690-an. Aminkan yang besar. Amin. Gitu dong, semangat ya. Ma'had itu bukan tempat yang menakutkan. Masyayikhnya baik-baik semuanya. Tuh lihat masyayikh.
Tuh ada Tuan Guru Sya'rawi junior saya di Kairo tuh. Mana Syekh? Bangun kum ya Syekh. Sya'rawi kum ya. Nah, ada Syekh Sya'rawi. Senang enggak lihat dia tuh? Nah, tafrah bi ru'yati. Tuh, baik orangnya. Mana lagi itu? Ah, masyayikh. Ya lokumu ya masyayikh. Coba berdiri masyayikh nih. Nah, kalau yang sudah uzur cukup angkat tangan sambil duduk. Tapi yang masih bajang-bajang bangun. Nah, Syekh Salim, fen Syekh Salim, maaf Syekh Salim? Hah? Ah, ya Allah kum ya baba. Ya Allah itla'u. Kum ya baba, ya Allah. Nah, ini ada Syekh Abdul Aziz, Syekh Solah, ya, Syekh Hayuddin. Syekh Hayuddin ini memang lucu dari zaman dulu, ya. Selalu bikin kita tertawa waktu di Mesir. Ya. Dulu kita sebut dia Ustadz Jeren, ya. Karena dia ngajar bahasa Inggris waktu di Muallimin dulu, jadi Ustadz Jeren ya. Itu grammar bahasa. Ada masyayikh hukum ya ayuhat thalabah. Inilah masyayikh kalian, ya. Masyayikh yang dengan hatinya, dengan jiwanya, dengan kesungguhannya akan memberikan ilmu-ilmu kepada kalian semua. Siap menerima ilmu? Siap menerima ilmu? Alhamdulillah. Tafadhalu ya ikhwan. Jazakumullah khairan katsira. Ma'alish ya. Afwan. Anak-anakku, hadirin hadirat sekalian. Tadi sebelum saya ke panggung, saya tanya Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun. Tuan Guru, dulu tahun 1998, ba'da al-fawdha wal balbalah wal fitnah. Setelah kejadian yang luar biasa, di mana Ma'had Darul Quran wal Haditsil Majidiyah Syafi'iyah ini akan diupayakan untuk suliba min Pancor, hendak diambil dari Pancor, dihilangkan dari Pancor, dari tempat dia lahir, dari tempat dia lahir. Hatta ta'rifut tarikh, ya. Fa inna tarikh ibrah wa mau'izah, supaya kalian ngerti sejarah, karena sejarah itu pelajaran. Pada saat itu semua kullul mawarid ukhidat anwatan min Pancor, semua sumber daya dicabut dari Pancor secara paksa. Fabaqiya minal ma'had salasuna taliban wa talibah. Maka tersisalah di Pancor ini pada waktu itu 30 talib dan talibah. Kata ya Syekhna, kira-kira begitu. 30 orang. Yang lain eler, besar belaburnya, belik, pencoba pada waktu itu. Belabur, wah. Bahkan bukan hanya tulab tolibat belabur, selabur ya belabur, wah. Ya. Fatashabbasa salasun. Al-baqiyatul baqiyah min alaf. Dari sekian banyak tersisa hanya 30 orang. Ya Rabb. Itu 98. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dari 30 pada tahun 98 itu, saat dimana di Ma'had itu tidak banyak, hari-hari paling yang saya lihat di Ma'had Tuan Guru Yusuf saja, saling senyum aja saya sama dia. Tuan Guru senyum sama saya senyum sama dia. Kita senyum-senyuman terus. Ada almarhum al-maghfurlah Tuan Guru Zahid Syarif. Begitu juga kita senyum-senyuman aja. Fa'ina tolabah. Mana tulabnya? Dan beberapa masyayikh yang lain yang tersisa pada waktu itu. Alhamdulillah. Hari ini anak-anakku dan para tulab talibat, fahadhihi al-ibrah, ini pelajarannya,
Dari 30 sekarang yang belajar di Ma'had Darul Quran wal Hadisil Majidiyatis Syafi'iyah la yaqillu an 3,000 talib wa talibah. 3.000 tulab dan talibah. Dari 30 ke 3.000. Manil muharrik? Siapa yang menggerakkan hati sehingga dari 30 ke 3.000? Berapa persen itu? Ada yang bisa matematika? Dulu matematika saya tidak terlalu bagus, ya. Makanya almarhum Ustadz Sahari itu sering marah sama saya, ya. Bahkan saya pernah dipukul sekali, pok sama saya, pakai penggaris yang panjang. Alhamdulillah pukulannya jadi berkah. Sekarang nggak boleh ada pukul-pukulan begitu, ya. Itu zaman dulu. 30 ke 3.000. Manil muharrik? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati sehingga orang tua kalian tergerak untuk menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren, di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyatis Syafi'iyah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanahmadullah tabaraka wa ta'ala ala ma'aulana minan ni'am. Maka kalau sekarang hari ini Ma'had Darul Quran wal Hadis berzikrul hauliyah yang ke berapa? 59. Alhamdulillah. Kalau kalian hendak berterima kasih, berterima kasihlah kepada sang penggerak hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menunjukkan jalan, dialah yang memberikan perlindungan, dialah yang menjaga perjuangan sehingga dari 30 orang menjadi 3.000 orang. Alhamdulillah. 30 ke 3.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Dan selain karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak kalah pentingnya juga adalah kekompakan. Berjuang. Bukan hanya Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyatis Syafi'iyah 97, 98 itu hampir habis muridnya. Semua ma'had kita, semua sekolah kita. Saya jalan dari sekolah ke sekolah, ketemu dengan kepala-kepala madrasah. Ada kepala madrasah, tidak ada gurunya. Ada kepala sekolah, ada gurunya, tidak ada muridnya. Ada muridnya, macam-macam. Alhamdulillah. Hari ini pondok pesantren Darun Nahdlatain ini sudah belasan ribu santri dan santriwatinya. Alhamdulillah. Apa yang membuat Allah Ta'ala menggerakkan hati? Yang pertama tentu karena Allah yang a'lam bil umur. Allah yang tahu. Mengapa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak usah tanya, pokoknya Allah kasih saja. Itu adalah masyiatullah. Tetapi tentu yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita juga bergantung dari bagaimana kita menggerakkan ikhtiar-ikhtiar kita. Alhamdulillah, selama dari 98 terus kita kompak utuh bersatu, kompak kepada pimpinan, itu yang membuat perjuangan kita terjaga, itu yang membuat 30 jadi 3.000. Dan kalau kekompakan itu hilang, 3.000 itu bisa jadi 30 lagi. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Fa ayyukum takhtar tariqal ittihad wala tariqat tafarruq. Saya tanya tulab talibat, mana jalan yang kalian pilih? Tariqal ittihad wala tariqat tafarruq? Jawab, a'li sautak. A'li sautak. A'li sautak. Jangan nafsi-nafsi, nanti malu sendiri. Jangan nafsi-nafsi, nanti menyesal di belakang. Ikuti kata pimpinan. Jangan berpikir begini begitu, godaan ini godaan itu, jangka pendek, meninggalkan kekompakan, menunjukkan kepada jamaah, kepada umat kita tidak kompak. Perjuangan yahtaj ila musabarah. Maka di akhir surah Ali Imran apa kata Allah? Dan ini sering disampaikan oleh Al-Maghfurlah. Cuman kita ini berquran tapi jarang baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kan ulama ahli tafsir menyampaikan isbiru ai
min haitsul fard. Isbiru itu tunjukannya kepada orang per orang, individual. Wahai orang-orang beriman, sabar. Kita semua ini masing-masing ada saja cobaan. Benar enggak? Benar? Maka sabar masing-masing. Misalnya orang tuanya terlambat ngasih uang bulanan, sabar enggak? Atau ngeremon? Nah, sabar, isbiru. Lalu ada tingkatan yang lebih, karena Islam itu memang dihajatkan tidak hanya sekedar menjadi perangkat individual supaya orang per orang selamat, tetapi Islam itu diturunkan oleh Allah juga untuk menyelamatkan umat manusia. Maka tuntunan berikutnya adalah kepada kelompok, kepada jamaah. Bukan lagi orang per orang, tapi kepada satu kelompok, kepada umat. Wasobiru. Nah, al-musabarah di situ kata para ulama, ini muwajjahun laisa ila fardin muayyan wa innama ila majmu'il ummah. Ini maksudnya kalau kita berorganisasi kompak, bahasa jamak-jamaknya. Jangan merasa pintar sendiri. Jangan membuat kepemimpinan yang aneh-aneh juga. Wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kan Al-Maghfurullah sering menyampaikan ayat ini. Pegang ini. Jangan nafsu-nafsu, nafsi-nafsi akhirnya membakar diri. Paham? Fahimtum? Fahimtum. Ifhamu. Dan saya sampaikan ini anak-anakku jadi badaan min tarikhil ma'had ya, atau min syiratil ma'had. Saya mulai dari ilustrasinya adalah dari perjalanan ma'had 33.000. Kenapa? Allah berkehendak, dan yang kedua kita kompak. Sama juga organisasi dan perjuangan apapun. Ya begitu. Kalau ingin berhasil sukses ya begitu, minta pertolongan Allah dan kompaklah kita. Wal 'abdu yuqra'u bil 'asa wal hurru takfil isyarah. Dan sebagai orang-orang yang minger ke apa ini? Minger ke? Hal antum mingeryun? Hah? Ente minger apa enggak? Minger atau enggak? Ingat itu. Kalau orang minger itu al-abdu yuqra'u bil asa wal hurru takfihil isyarah. Kalau jiwamu merdeka cukup dengan isyarat kau paham. Tapi kalau jiwamu jiwa yang terkungkung, terikat, jiwa budak, harus dipukul dulu baru paham. Jiwanya merdeka enggak? Hal antum ahrar? Hal antum ahrar? Wal abid. Ahrar wal abid. Alhamdulillah. Tulabul ma'had kullukum ahrar. Ya, semua. Jadi itu yang saya pesan. Jaga kekompakan. Jangan nafsi-nafsi, nafsu-nafsu. Nanti membakar diri. Dan dalam berjuang itu anak-anakku ya. Dalam berjuang itu banyak prinsip yang diberikan oleh para ulama kita. Ada prinsip la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau enggak bisa dapat semua, jangan tinggalkan semua. Kalau kita tidak bisa, mohon maaf, dapat 100, enggak apa-apa dapat 20. Yang penting perjuangan dakwah terus berjalan. Jangan mau dapat 100 terus. Tidak ada dalam ranah perjuangan itu. Bahkan Rasulullah SAW pun itu musawamah dengan kufar Quraisy pada saat Sulhul Hudaybiyah. Itu pelajaran. Hal qara'tum sirah. Kita punya sejarah Nabi tapi tidak pernah baca sirahnya Nabi. Kan begitu. Berjuang itu tarik ulur. Yang penting prinsipnya itu dapat berjalan, tak berjalan. Dan perjuangan terjaga. Jangan kita mengambil satu langkah tapi meresikokan perjuangan. Jangan. Supaya paham-paham. Ya, supaya paham-paham.
Nah, saya buat syair ini untuk ma'had. Fi ma'hadil Qur'ani daril huda nurun yudhi'u fi durubil ula bihil taqal akhyaru fi tibihi talaban li'ilmillahi was sunanil jala darul hadithil majidiyyati fiha shifa'ur ruhi wal bada fihi irtaqat arwahu tullabihi liyablughu ilman walil ajri jaza syafi'iyatul fikri madhhabuhum fabil ilmi wal adli qamat ridha fi dariha talqal jawahir min fiqhin wa tafsirin liman sama ya darul qur'ani wal hadithi arjul ilaha yahfazuki min kulli adha wa yubqiki lil ilmi nuran lana walil ajyali min ba'dina huda. Ini harapan saya kepada anak-anakku semua. Darul Ma'had, Darul Quran, Ma'hadul Quran, Darul Huda. Harapanku ya, Ma'had ini adalah menjadi tempat petunjuk. Ada hidayah yang diajarkan. Wal hidayah, inti dari kata hidayah itu adalah kita kenal Allah. Sudah itu. Jadi semua ilmu di Ma'had itu adalah ilmu yang membuatmu kenal kepada Allah. Wasilahnya banyak, ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ilmu sosial, ilmu sirah, mantik, segala macam. Tapi yuwassiluka ilallah, itu hidayah. Maka sia-sia kalau ada orang belajar, panjang pelajarannya, tapi tidak sampai dia kepada mengerti tentang Allah. Dia tidak tahu hidupnya untuk apa, sia-sia. Nah, Ma'had tidak boleh seperti itu. Fi ma'hadil Quran daril huda nurun yudhi'u fi durubil ula. Cahaya yang menerangi pada jalur-jalur yang menuju kepada kemuliaan. Jadi Ma'had ini seperti jalan naik, taraqi, yaitu suatu jalur yang menuju kepada ketinggian dan kemuliaan. Bihil taqal akhyaru fi tibihi talaban li ilmillah was sunanil jala. Jadi anak-anakku ini saya harapkan ya, saya sampaikan bihil taqal akhyaru fi tibihi. Dalam Ma'had ini berjumpa orang-orang baik. Orang-orang baik ya? Ya. Allahumma ja'alna minal akhyar. Ya Allah jadikan kami semua minal akhyar, menjadi orang-orang yang baik. Darul hadisil majidiyyati fiha shifa'ur ruhi wal bada. Fihi irtaqat arwahu tullabihi liyablughu ilman walil ajri jaza. Mudah-mudahan bukan hanya dapat ilmu, harapan saya juga semua gerakmu, gerak anak-anakku yang saya muliakan, yang saya sayangi ini, tolab-tolibat, tidak hanya harokah ilmiah, tapi juga menjadi harokah mubarakah, dicatat menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan anak-anakku semua. Syafi'iyatul fikri madhhabuhum fabil ilmi wal adli qamat ridha. Syafi'iyatul fikri madhhabuhum, ini pengingat kepada anak-anakku bahwa di tengah keluasan ilmu Islam, para ulama itu banyak, al-aimatul mujtahidun, yang sampai sekarang muktabar itu ada 4. Selain yang 4 juga masih ada yang lain, dicatat oleh sejarah. Di antara ulama-ulama mujtahid mutlak itu, kita memilih untuk mengikuti manhaj, yaitu dari Syafi'iyatul fikr, mazhab dari Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Alhamdulillah. Nah, ini ada saya tambahi. Ya darul Quran wal hadisil muniri fikil ulum kal badris safiri fikil amal was safa'u yuzhiru wa fiki yurwal aqlu wal fikrul munir. Kehausan anak-anakku pada ilmu pengetahuan insyaallah akan mendapatkan tempatnya di Ma'had Darul Quran al Hadis.
Madrasatul ilmi wal fadailil azimati tuallimu syafi'iyyata bitafsirin kabiri. Ya darul majidiyati ya manaratal ilmi fiki yartaqil jil bitauhidil amimi. Faqihun wa mufassirun fi rihabiki yadrusu liyablughal uluma bikulli izzin karimi. Anti manaratul haqqi fi dunyana fiki yajidul insanu darbal jinani. Ya ma'hadal Qur'an ya dzal amani fiki nartajil ajra minar rahmani. Alhamdulillah. Fallahu yahfazuki lana walil ajyali wa yaj'alu nuraki yasta'u fil afaqi. Mudah-mudahan cahaya ma'hadal Quran wal hadis tetap terus menerangi umat dengan ratusan tulab talibat yang ditamatkan setiap tahun. Semuanya insyaallah menjadi manarul ummah, menjadi menara membawa kebaikan untuk umat. Anak-anakku dan saudara-saudara sekalian, tantangan dakwah ke depan itu luar biasa. Jauh lebih berat yang akan kalian jumpai dibanding yang saya jumpai hari ini. Apalagi yang saya rasakan sekian tahun yang lalu, yang kalian akan terima, rasakan, itu jauh lebih kompleks. Masalah-masalah keumatan itu jauh lebih banyak, lebih dalam. Sekarang salah satu masalah yang mohon ya kita perhatikan betul ya, dan kita jaga diri kita baik-baik. Jaga diri kita baik-baik. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, ya, anak-anak kita terseret, terperdaya. Itu namanya judi online. Semua orang yang punya HP, ya, siapapun itu yang punya HP dan dia mengakses internet pasti pernah ditawari judi online. Benar nggak? Sahihul kalam, ada saja iklannya itu. Nggak banyak-banyak, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, hatta nastahin, sampai supaya kita merasa itu kecil. Cukup dengan 2.000, begini, nanti hasilnya sekian. Banyak yang kena. Berjuta-juta, bahkan di Indonesia ini termasuk pelaku judi online yang paling banyak di dunia itu di Indonesia. Padahal kita adalah negara muslim terbesar. Apa yang salah? Ini tantangan anak-anakku. Maka saling ingatkan. Dan jangan kita sekedar melempar tanggung jawab kepada pemerintah. Jangan mengatakan pemerintah membiarkan, ada backingnya. Bukan hanya itu. Islam mengajarkan kita dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan itu Allah minta kita membangun daya tahan pada diri kita, bukan diserahkan kepada pemerintah. Mau backingnya segala macam, ya, mau iklannya sebanyak apapun, tapi kalau kita punya pertahanan diri, kita, anak kita tidak terperdaya dengan itu, insya Allah tidak apa-apa. Al-mana'ah ad-dakhiliyah, itu fungsi agama, membangun pertahanan diri kita. Apalagi bukan hanya ayat tahrim itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, kan dalam Al-Maidah. Itu Allah Subhanahu wa taala bahkan sampaikan 4 hal yang kalau kita baca pelan-pelan maka hampir tidak ada perbuatan yang tidak baik yang melebihi dari peringatan yang Allah berikan di ayat ini. Yang namanya judi itu rijsun. Itu yang pertama. Kotor, barang kotor.
nyedak atin teh, nyedak otak teh, nyedak kehidupan teh, barang kotor, rijisun. Itu kata Al-Quran kita. Tidak cukup Allah katakan rijisun, ditambahi lagi min amali syaitan. Yang kedua, itu pekerjaan setan. Min amali syaitan. Diidofatkan amal itu kepada syaitan untuk menunjukkan bahwa itu adalah murni, memang sesuai dengan misi dan visi syaitan, merusak manusia. Sesuatu yang kotor, lalu disebutkan jelas amal dari syaitan. Tidak cukup dengan dua hal itu, ditambahkan lagi yang ketiga, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Itu cara syaitan kata Allah, termasuk judi online itu, ya, dan segala macamnya yang senafas dengan itu adalah cara dari syaitan untuk menumbuhkan, menciptakan permusuhan, kebencian di antara kalian. Maka kita baca, ada istri bakar suami gara-gara judi online, ada anak bunuh orang tua, ada pegawai yang merampok bosnya, ada pegawai bakar kantornya, ada macam-macam. Adawah wal baghdha, permusuhan, pertengkaran, keributan. Tidak cukup dengan itu, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Yang keempat, Allah ingatkan, itu perbuatan yang tidak hanya kotor, tidak hanya pekerjaan setan, tidak hanya menumbuhkan permusuhan, yang paling bahaya itu membuatmu tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi semangat beribadah. Tidak ada lagi keinginan untuk meningkatkan ibadahnya. Mengingat Allah pun sudah tidak lagi. Lupa diri. Itu Allah sampaikan dalam Al-Maidah, pengingat. Maka baca Quran kita. Banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita ini, bapak-bapak, saudara-saudara, bukan karena kita tidak memiliki tuntunan Islamnya. Ada tuntunan Islamnya, tapi kita singkirkan, kita abaikan. Apa akibat dari judi online itu? Ratusan triliun disedot. Ratusan triliun itu sebagiannya adalah dana umat yang kita miliki ini. Keluarga-keluarga muslim yang punya uang. Sedikit, masing-masing sedikit, tapi jumlahnya jadi besar, ratusan triliun. Bayangkan kalau ratusan triliun yang disedot oleh judi online, dana dari umat, milik bangsa Indonesia, itu digunakan untuk bangun sekolah, bangun madrasah, membangun fasilitas umum, untuk hal-hal meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi ini tantangan bapak-bapak, saudara-saudara. Anak-anakku, ya, anak-anakku, tidak cukup kalian menjadi faqih. Ya. Kalau faqih itu modalnya adalah baca kitab fikih. Oh, qala al-Imam An-Nawawi anna salat ad-duha mustahab misalnya, atau mandubah. Iya, itu faqih. Tapi hari ini tidak cukup hanya dengan membaca kitab fikih. Ya. Harus ada kemampuan untuk, kalau kata para ulama, ada salah satunya Syekh Ali Jum'ah namanya di Mesir. Beliau mengatakan, jadi fiqhul waqi' la yaqillu ahammiyatan an fiqhin nas. Jadi memahami situasi dan kondisi masyarakat tidak kurang pentingnya dari memahami teks-teks yang ada di dalam kitab. Karena itu iqra', baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan perjalanan kalian, anak-anakku menuntut ilmu, perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang memberi kenangan baik insyaallah. Dan saya sebagai Syekhul Mahad mendoakan bersama para masyayikh semua, mudah-mudahan antum semua niltum ma ramaitum, kalian semua akan mendapatkan
semua yang kalian cita-citakan. Dan kita semua amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, para tulab talibat dan mutakharijin mutakharijat yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya banggakan, alhamdulillah ma'had kita dipelihara oleh Allah. Saya mohon ya, walaupun anak-anakku sudah keluar dari ma'had, jangan lupa doakan ma'had kalian terus ya. Tetap doakan ma'had kalian. Kirimkan Fatihah kepada masyayikh supaya panjang umur semuanya, bisa terus mendidik kalian, memberikan ilmu-ilmu yang barokah. Dan untuk tulab talibat yang baru masuk, pesan saya adalah sabar, nak ya, sabar. Belajar itu perlu kesabaran. Demikian anak-anakku yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, dan barakallah fi ma'hadina daiman abada. Rabbuna yahfaz ma'hadana min kulli su' wa jannib anhu kulla makruh wa yaj'aluhu daiman fi qulubina wa yahfazuhu daiman fi hayatina. Allah Ta'ala jaga ma'had kita, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wa astaghfirukum kalau ada hal-hal yang mungkin kurang pas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.